banyak cara untuk framing, untuk menyusun pertanyaan, untuk prakondisi gitu loh. Jadi bahwa sekarang survei bisa dikendalikan, bisa juga. Bahwa makin bingung orang, ya di antara tiga ini misalnya, kok makin gak ideal berdasarkan persepsi gua ya kira-kira begitu. Makin kenal. Iya, bagi banyak orang itu masih relate. Ya, bahwa ada bahaya dari dinasti misalnya, ada bahaya dari pelanggaran konstitusi. Sebagian orang menganggap itu relate, itu berbahaya. Ternyata undangannya nggak sampai ke Persatuan Gereja Indonesia, datangnya ke Golf Indonesia. Pusat golf. Oh, Pak. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini sangat berbahagia ya, karena beliau ini biasanya diundang sebagai pejabat publik, sebagai wali kota. Bicara mengenai reformasi birokrasi, good governance, mall pelayanan publik, bagaimana ruang publik, trotoar yang nyaman itu buat udah lari. Semua Semua orang. Gua tuh paling minder kalau lihat Instagram dia, Bos. Karena tiap hari lari, Bos. Kayak aduh nih olahraga mulu. Enggak tiap hari kan juga kali. Iya, gue pas lihatnya pas lagi posting lari kan. Salahnya gue nggak tiap hari ngeliat Instagramnya Kang. Iya kan. Beliau ini bikin minder lah. Yang hari ini kita undang sebagai salah satu pionir dari industri politik di Indonesia. Betul. Dan sekaligus senior Yunarto Wijaya. Founder Carta Politika. Bima Arya. Betul. Karena jangan-jangan pas kita munculin tayangan ini lu udah demisioner sebagai wali kota kan. Tergantung tayangnya kapan sih, tergantung keputusan MK. Gimana? Gue denger MK aja langsung. Apa cerita? Jadi gini, kita tuh kan harusnya habisnya April, ya. Kalau dihitung 5 tahun. April besok nih ya. April tahun depan. Tapi karena ada pilkada serentak, maka undang-undang itu direvisi, jadi dipercepat sampai Desember. Jadi berkurang 4 bulan. Ada Gorontalo berkurangnya lama banget, harusnya selesai Juni. Maka kita ke MK lah bulan lalu. Dan sekarang lagi menunggu putusan MK. Kalau ditolak, finish akhir tahun. Tapi kalau dikabulkan, lanjut sampai tahun depan. Begitu. Jadi enaknya mana Kang lanjutin? Enaknya sampai April atau ini kan? Bukan soal enak gak enak, cuman kayaknya kalau ada waktu sampai di ujung, ya janji kita juga lebih banyak yang lebih tuntas gitu aja. Iya, lumayan nih 4 bulan ya Kang di 2024 tuh. Bulan. Iya benar. Bulan itu banyak loh yang bisa dikerjakan. Farewell-nya April lah, Maret akhir lah ya. Kalau sekarang nih udah suasana farewell kalau pakai aturan yang lama gitu Kang. Kang, gimana melihat ini Kang? Dinamika politik hari ini, terutama Kang Toto ini ya, Mas Toto ini gerakan politiknya menurut Anda gimana sekarang nih sebagai seniornya nih? Iya, sebetulnya apa yang terjadi hari ini pada sahabat saya Toto dan Carta Politika ini predictable sih menurut saya. Artinya predictable? Iya, predictable. Kenapa? Artinya ya Toto yang saya kenal itu ya Toto yang memang aktivis banget. Ya, Toto yang dia akan lakukan apa yang dia yakini berdasarkan keyakinan, ideologinya dan track aktivisnya dia, kira-kira begitu. Benar atau enggak belum tentu kan. Yang penting dia yakin dulu kan. Bukan soal benar atau salah juga sih, tapi kan ini soal keyakinan. Gitu. Apa yang membuat Mas Toto, maksudnya kok jadi bahas Toto sih ini? Enggak apa-apa, kita opening dikit dulu baru masuk ke tema nih. Ini supaya Mas Toto dapat kotel efeknya Mas Bima. Kan sekarang orang berebut kotel efeknya Jokowi. Yang ada-ada aja lah Mas Bima lah gitu ya. Nah, Mas Toto ini memang apakah dulu Carta Politika itu dibuat waktu Kang Bima dirikan itu buat seperti apa namanya, memang bisnis yang unit yang akan ada dalam industri atau memang jadi alat perjuangan atau sama apa aja pilihannya dulu begitu di Carta itu dulu kita juga berdebat. Inti kita ke depannya mau tetap netral, terima semua job gitu ya, atau seperti di Amerika ada konsultan yang affiliated dengan Partai Demokrat. Ada konsultan yang dikenal sayapnya Partai Republik, kan gitu. Nah dulu juga begitu ya, ketika baru berdiri kan, loh PAN nawarin lah, dulu PDIP ada yang minta juga gitu kan. Nah memang dulu pertama kali
proyek kita itu dari PAN, ngelatih artis-artis gitu. 2000 berapa tuh Kang? Itu 2008. Oh, menjelang jadi itu Kang 2009. Bima. Ya, itu Wulan era Guritno, pertamanya Mas Tri Eko ya. Mursadewi. Iya. Eko masuk situ tuh, gelombang itu. Eko di situ. Iya, gelombang itu. Wanda, Primus, Mandra, Ikang Fauzi, Oh, iya. Wulan Guritno. Wah, seru lah dulu. Zamannya Mas Tris tuh ya. Zamannya Hidup Mas adalah Tris, perbuatan. Dari Bukan itu Bang Celi ya. mirip iklannya. Lanjut Kang. Iya, jadi dulu pun pilihannya sama gitu kan. Nah, nanti suatu saat gimana? Kalau dulu saya bilang enggak, Carta itu ya harus profesional. Ya kita tergantung ya, kontrak hari ini sama partai yang di kanan, kontrak hari ini partai kiri, kayak gitu. Bahkan waktu itu kan saya masuk PAN. Artinya bukan masuk sih, kembali lagi ke PAN, diminta Bang Hatta jadi pengurus. Ya udah, saya keluar dari Carta. Gitu. Jadi enggak kemudian Carta jadi alatnya PAN kan enggak gitu. Nah, kalau saya lihat itulah bedanya. Sekarang Toto nuansanya agak memilih ya untuk satu afiliasi politik tertentu gitu kira-kira. Tapi memang asbabun nuzulnya, value-nya yang Kang Bima dulu set memang seperti itu Kang. It's not just professional consultant, tapi Enggak juga sih, profesional konsultan. Kalau Kang Bima aktivism. Kalau kita mazhabnya profesional. Iya, iya. Ini perbedaan Karena kan mazhab kita aja nih. kita itu kan fokusnya data. Politik Indonesia saat itu yang marak diisi artis, public figure dan lain-lain itu akan lucu kalau nggak pakai data. Ngomongnya akan ngaco. Makanya Carta namanya, peta ya. Chart gitu, peta. Jadi kita bisnisnya adalah jualan data gitu, supaya politisi itu semuanya based on data. Oh, gitu. dari chart itu dari chart ya, Carta Dari itu. situ. Iya. Oh, baru tahu. Iya, gue juga baru tahu. Bagus Iya, juga iya, namanya iya. ya. Iya. Carta politik. Iya, dan waktu itu kan sebenarnya era-era yang relatif baru ya Kang ya. Iya. Terutama kalau survei udah mulai agak terbiasa setelah ada pilkada, tapi konsultan politik ini kan mulai terlembagakan lebih serius, profesional, yang non partai politik Iya. itu kan di era-era Saat Kang itu Bima ini kan. selain Carta kan ya kalian ingatlah ada Fox Indonesia. Nah, itu di samping beberapa lembaga yang fokus ke survei. Iya, Ya kalau dulu kan LSI Hanya fokus ke survei. survei ya. Tapi kalau Fox kayak palu gada lah. Iya. Semua dikerjain untuk branding dan lain-lain gitu. Iya. Nah, Carta memang dibuat waktu itu Kang Bima tuh masuk dalam pletora industri politik itu untuk memilih menjadi Chart. palu gada itu Atau menjadi chart itu. Kita fokus ke situ sebetulnya. Kita fokus ke data lama-kelamaan tapi kemudian berkembang ke branding. Tapi belum sedahsyat sekarang. Orang dulu belum ngeh juga gitu loh bahwa bisa pakai media untuk jadi pendongkrak elektabilitas dan lain-lain. Dulu mainnya beda banget. Beda. Dulu gimana Kang? Kalau kita bandingin sama game sekarang ya. Ya sekarang tuh gini. Kalau dulu tuh ya. Dulu kan yang kita kerjain adalah para politisi itu kan langganan media tracking kita. Jadi kita kasih feeding data. Ini loh, Bapak itu setiap bulan ini pernyataan di media sekian. Di media sekian. Itu juga kebanyakan medianya media cetak. Belum banyak online kayak sekarang. Jadi kalau mau ngetop, ya harus di-upgrade. Terus gue ngomong apa kata mereka kan? Nah, kita feeding nih, kita ngomong nih kira-kira begitu. Oke. Ya kalau sekarang kan, waduh udah ada algoritma TikTok kayak gimana, IG kayak gimana, short kayak gimana gitu. Jadi lebih dahsyat lagi. Tapi kalau saya lihat sekarang, sebetulnya ada peluang bisnis yang belum banyak dilihat orang. Sekarang ini dunianya masih terpisah antara yang fokus ke survei, main data-data survei, sama yang main di digital marketing. Yang ini nggak terlalu paham ini. Betul. Ya, betul. yang digital marketing nggak ngerti survei. pendekatan politik. Iya. Ya, jadi siapa yang bisa menggabungkan ini, maka dia akan menjadi pemenang. Oke. Gitu. Nah, sekarang kalau kalian bisa lihat ya ada kandidat capres yang berhasil dengan sangat baik dan partai politik menggabungkan dua ini. Ada yang belum nih. Ya, ada yang memisahkan ini. Karena ini orang-orang yang lain nih
Ini anak-anak digital marketing ini kan lain. Lain dunianya. Lain betul. dunianya. Nah, kalau yang di sini nih mantan-mantan aktivis, ya kayak kalian lah di sini nih. Iya. Gitu. Iya betul. Yang sini nggak tahu nilai-nilai dasar perjuangannya, nggak tahu ya digital marketing. Dasar perjuangan nggak tahu. Iya kan. Dasar tahu. Kita mau ke sini, tarik lagi situ kan. Tarik lagi. Iya. Nah, Mas Toto mau nyebrang ke sini, ternyata ketarik lagi. Sama, ketarik Dia semua. aktivisme. Nature-nya beda sama Gen Z bener. ini ya Kang ya. Iya, Cara iya. berkomunikasinya udah Wah, beda nggak gitu. mudah. Membaca Gen Z aja nggak mudah banget. Nggak mudah. Kalau dulu Kang, itu mendisrupsi, itu kan juga para politisi lama kan yang waktu itu juga baru belajar mengenal Survei. Iya, sama. Itu dulu gimana kan? Ada Dulu tuh cerita meyakinkan dulu mereka ngeyakinin orang bahwa survei itu penting nggak mudah juga. Sama kayak sekarang ya, nggak mudah ngeyakinin orang bahwa dari viral bisa voters, bisa jadi votes gitu ya. Nggak mudah juga. Nah, kalau dulu lebih basic lagi. Masa hanya dengan 500 orang kita bisa tahu hasil pemilu? Wah, itu juga panjang. Terus di mana jaminan uang saya bisa kembali jadi pemenang, kira-kira gitu. Dulu juga begitu, nggak mudah gitu. Tetapi ketika kemudian beneran pilkada hasilnya kayak gitu, pilpres hasilnya gitu, mulai orang percaya lama-lama. Makanya kemudian itulah ada klaim dari Denny JA, sekian presisi, museum dan lain-lain. Karena orang sekarang udah percaya semua. Tapi sekarang yang menarik adalah dulu abal-abal itu masih banyak di tingkat nasional. Survei abal-abal. Abal-abal, oh ya. Kalau Berani media tuh dulu tuh. koran kuning lah. Ya mungkin kalian inget lah, ada lembaga-lembaga tertentu yang kalah taruhan gitu ya. Bener-bener nggak buat survei. Kalau sekarang nggak. Ya, kalau sekarang tuh yang abal-abalnya paling di tingkat daerah gitu. Yang orang belum tahu bisa dibohongin. Bayar 40-50 juta survei padahal nggak buat survei atau padahal hasilnya nggak valid gitu ya. Mana ada 40-50 juta survei. Iya. Tapi Kang di era yang jadi artinya bagi lembaga survei itu credibility dan reputasi itu adalah hal yang paling penting Kang ya. Yes. Dalam menjaga kepercayaan. Iya. Tapi, ini menarik nih. Kalau dulu kan gampang mengukur kredibilitas itu sesimpel bahwa ternyata dia nggak buat survei. Oh ternyata metodologinya hancur. Nah kalau sekarang banyak cara untuk framing, untuk menyusun pertanyaan, untuk prakondisi gitu loh. Jadi bahwa sekarang survei bisa dikendalikan bisa juga. Ya tergantung kita gimana menyusun pertanyaan. Ini kan ilmu yang lain lagi. Bab yang lain lagi. Oh, itu pakai ilmu juga kan? Iyalah. Pakai ilmu juga, bukan serampangan, karena kemarin kan sempat rame ada intervensi sampai dibagikan bansosnya sampai ke tingkat responden, isunya ada yang bikin isu kayak gitu. Ya itulah. Ya, itu ilmu juga. Ya, ilmu bagaimana bisa memaksimalkan pengkondisian survei. Bisa dari pertanyaan, bisa dari gerilya lapangan dan lain-lain. Ada prakondisi dulu atau metode cara bertanya dan metode pertanyaannya Kang ya? Iya bisa begitu. Tapi lagi-lagi ketika dibuka datanya hasilnya akan sesuai kan, akan legit gitu kan, bukan survei palsu abal-abal seperti yang. Iya kalau hasilnya benar. Tapi kenapa kemudian dia bilang pilih A pilih B? Nah itulah ya soal prakondisi baik framing pertanyaan maupun gerilya lapangan. Iya. Tapi kan belakangan juga ini Ria lagi rame lagi nih sekarang Kang mengenai kan lihat dinamika survei kan akhirnya muncul lagi gerakan atau pendapat opini yang cukup tajam terkait dengan ketidakpercayaan lagi pada lembaga survei. Ini survei bayaran. Bahkan ini kalau kita baca tweetnya Indikator Politik ini sampai ke tweet gini. Beliau Indikator Politik men-tweet gini. Kami yang pertama merilis survei awal 2022 elektabilitas GP menyalip Prabowo. Setahun lebih GP memuncaki klasmen survei kami dan mereka menobatkan kami sebagai survei yang kredibel. Indikator juga yang pertama kali menemukan Anies menyalip Prabowo di akhir 22. Kalau sekarang Prabowo menyalip keduanya memang datanya demikian adanya. Ini sampai Indikator harus membuat seperti itu klarifikasi karena serangannya cukup tajam melihat survei yang terbaru. Ini gimana? Setiap kontestasi politik pasti melahirkan kontroversi. Ya. Satu, orang yang memang tahu bahwa gue kalah, tapi masa gue nyerah begitu aja? Ya, mendingan gue black campaign atau character assassination, mendowngrade legitimasi dari survei yang memenangkan lawan. Itu yang begitu. Tapi ada juga yang ngerti banget. Wah, gue tahu nih, lu mainnya bagaimana, lu fair framing dan lain-lain seperti itu ya. Jadi sebetulnya wajar gitu ya, bahwa
lembaga survei diragukan, itu selalu setiap kontestasi politik pasti ada. Valid atau selegitimat apapun lembaga survei itu. Nah, yang bagus adalah ya dibuka aja metodologinya, dibedah aja, diuji publik aja. Ini gimana kan gitu. Sekelas Indikator Indonesia, even Carta Politika, LSI semua itu udah terbiasa berdebat publik membongkar metodologi. Ya mereka nggak akan mempertaruhkan itu demi bayaran, enggak. Enggak, menurut saya enggak gitu. Jadi valid gitu. Ya, tapi tinggal sekarang metode apa yang dipakai dan ilmu apa yang digunakan untuk tanda kutip ya membuat target-target tertentu. Kalau dulu saya belajar metode penelitian sosial waktu di kampus itu Kang, ada ungkapan kayak gini. Angkanya nggak bisa kita debatin. Yang kita bisa debatin adalah tafsirnya. Metodenya itu bisa didebatin, tafsirnya bisa didebatin gitu. Angkanya udah nggak bisa gitu. Bisa begitu. Seperti sekarang gini kan, kok tiba-tiba Litbang Kompas kemarin menampilkan data yang agak kaget. Biasanya makin dekat itu undecided kan makin sedikit. Masih banyak. Ini tiba-tiba masih banyak. Hampir 30%. Hampir 30% ya. Banyak kemudian cara tafsir itu. Satu, kayaknya nggak ngejar deh nanyanya. Kan bisa begitu kan? Nggak diulik terus. Keterbatasan surveyor itu. Atau kedua, benar bahwa makin bingung orang. Ya, di antara tiga ini misalnya kok makin nggak ideal berdasarkan persepsi gua ya kira-kira begitu. Makin kenal. Iya, makin terekspos, makin kenal ya, kelemahannya makin kelihatan, akhirnya makin ilfeel ya. Bisa jadi. Bisa juga. Padahal yang tadi udah firm ya memilih salah satu kandidat misalnya ya. Jadi tafsirnya bisa didebatkan, angkanya itu ya. Iya, tapi lagi-lagi balik lagi ke metode. Kan kita perlu tahu telepon atau langsung gitu ya. Terus struktur pertanyaan seperti apa, sejauh mana kita kejar gitu. Karena ada lembaga survei yang cukup minimalis, nggak mengejar, makanya undecidednya banyak. Tapi ada teman-teman di lapangan itu yang terlatih betul ya, sehingga undecidednya akan kecil karena orang akan terus dikejar untuk menjatuhkan pilihannya. Mostly survei-survei yang beredar sih undecided atau unidentified di bawah 10% nih Kang ya. Kalau bawah 10% jelang kontestasi itu udah make sense lah ya. Make sense. Selalu makin kecil. Nah, Kang mungkin gini Ria, banyak orang yang care banget akhirnya mempermasalahkan, ada yang happy, ada yang misu-misu juga terkait dengan hasil survei karena banyak juga yang masih menganggap bahwa survei itu punya dampak dalam mempengaruhi publik. Makanya kita tahu ada bandwagon effect, ada Bradley effect misalnya untuk yang kasihan segala macam. Kang Bima melihatnya masih apakah itu masih berlaku tuh Kang? Ada efek survei yang akhirnya bukan karena orangnya tapi karena hasil survei itulah yang akhirnya mempengaruhi pilihan publik itu. Kang Bima gimana? Iya, selalu ada segmen yang selalu ingin menjadi gerbong pemenang. Selalu ada segmen yang bersimpati kepada orang-orang yang dianggap keren tapi kok kalah. Ya, pertanyaan lebih pada besarannya di mana? Mana yang lebih besar begitu? Ya, itu satu. Terus kedua, ya nggak semua hari ini ya cukup punya passion untuk dalam mengulik kandidat. Ya, dia sering loh kita dengar orang nanya siapa sih yang rame, terutama common people ya. Siapa sih yang rame? Kadang-kadang anak-anak juga ya, peers-nya atau siapa Gen Z gitu. Yang rame kemana gitu? Oh, rame ke sana, surveinya menang tuh. Ada juga yang begitu. Jadi ya kalau bicara FOMO pengaruh atau enggak, FOMO, FOMO. iya. Orang-orang FOMO ya seperti itu. Nah, Kang, nih kita masuk ke tema terkini nih Kang. Jadi Kang Bima soal survei bukan? Iya, soal survei juga. Kang Bima ini kan sebagai pemain dan sekaligus pernah menjadi pengamat luar lapangan ini kan. Jadi surveyor, sekarang jadi kepala daerah. Kalau di salon itu bisa jadi hairstylistnya. Setelah itu yang orang yang di hairstylist juga. Tapi kalau dia lihat hairstylistnya kayaknya lu nggak jago sih, ini gue pilih sendiri. Ada gitu juga. Mengambil alih. Lu nggak becus lu, sini gue potong sendiri ya. Kayak gitu. Ada bupati mantan tukang sound system ini ya. Dia pidato sound systemnya jelek kan. Jelek tuh katanya, dia turun panggung dia benerin sendiri. Bupati ini kan. Nah, Kang, kalau kita lihat
approval ratingnya Pak Jokowi itu di atas 70% terus. Nah, pertama pertanyaannya, apa sih kualifikasinya untuk seorang pejabat daerah gitu ya, yang bisa menjaga konsistensi, pejabat negara itu menjaga konsistensi approval rating di angka yang tinggi terus, pertama itu Kang. Nah, yang kedua, apa ini serius nih. Apa iya suara seorang kepala daerah, pemerintah, pejabat negara, kepala negara misalnya, atau kayak Kang Bima kepala negara, kepala daerah gitu ya, itu bisa diwariskan? Misalnya endorsement itu sejauh mana bisa diwariskan, dan pengalaman Kang Bima ngelihat itu gimana Kang? Modal terbesar dari politisi atau pemimpin itu trust. Itu kuat, dia akan survive. Itu kecil, dia akan selesai gitu. Trust itu tidak melulu soal output atau hasil. Belum tentu misalnya lu janji dulu nggak macet misalnya, lu janji dulu nggak banjir gitu. Sekarang masih banjir macet, belum tentu kemudian drop. Tapi kalau voters mempersepsikan si pemimpin itu dia udah kerja loh, banjir masih, tapi lu lihat nggak dia turun setiap hari loh. Trust. Bukan salah dia kalau masih banjir, dinasnya nggak bener gitu, kitanya nggak disiplin. Jadi ada kemudian bisa gitu kayak trust pada makom tertinggi, paripurna, par excellence gitu, can do no wrong. Dan itu melibatkan emosi ya Kang ya. Udah emosi, udah apa aja bener. Kalau yang gagal-gagal bukan salah dia. Ini kita tidak mengacu kepada seseorang atau kan. Tapi contoh kasus Kang Bima aja lah. Rumusan umum lah. Semua yang saya yakini gitu kan. Karena orang tahu lah, nggak mudah menyelesaikan persoalan di Republik ini apapun itu. Ya, tapi kalau orang itu merasakan ini orang baik nih, ini orang ikhlas nih. Tapi untuk menjadi baik, menjadi ikhlas, trustnya tinggi, kan bukan hal yang mudah juga. Butuh passion, butuh sincerity. Turun tiap hari, bicara, komunikasi, kan kerasa oleh warga. Nah, makanya di Kota Bogor kan kita juga buat survei rutin. Ya. Terakhir kita ukur semua gitu kan. Approval rating 84,5. Ya, walaupun soal angkot masih ada, macet masih ada. 84,5. Approval rating 84,5. Ntar dikit lagi 5% lagi jadi Kim Jong Kang Bima nih. Gini kan. Orang kalau Kang Bima pidato orang nangis. Kim Jong Un gitu kan. Itu 97% lah. Tinggal tambah 5 lagi 6. Yang survei siapa tuh? Yang survei tentara Korea Utara atau serikat buruh. Antara dua aja. Gitu. Lanjut. Nah, terus kita juga penasaran gitu ya, seberapa besar ketika wali kota mengindikasikan pilihannya akan diikuti. Kita kan nanya, ya, kalau Bima Arya memberikan aba-aba ke sana ke sini, Anda ikut nggak gitu? Menarik juga, 37,5 dari pemilih bilang ikut. Gitu. Strong votersnya. Strong voters. Itu namanya strong voters ya. Saya kira setiap kepala daerah ada. Pak Jokowi pun pasti menghitung itu. Ya, kalau dia melakukan ini, berapa orang yang akan ikut beliau. Itu masalah trust tadi yang nggak mudah dibangun. Gitu. Ini menjelaskan semua fenomena politik keluarga, dinasti atau kaderisasi, regenerasi, semuanya begitu. Itu bisa nggak kita definisi bilang kayak gini Kang, ketika situasi trust lagi tinggi itu, kebijakan-kebijakan berisiko bisa diambil. Misalnya kayak Pak Jokowi waktu COVID BBM naik gitu kan, terus pilkada tetap dilaksanakan. Waktu itu approval ratingnya 76%-an kalau nggak salah. Gini, selalu ada cara untuk mitigasi. Nggak bisa terjun bebas, bodo amat deh, cuek, enggak, pasti ada ukurannya. Pasti ada ukurannya. Dan salah satu yang kita bisa analisis gitu dari fenomena Pak Jokowi misalnya, yaitu mesin relawan. Mesin relawan ini mungkin sekali yang menjaga angka approval rating tadi. Jadi ada kerja-kerja yang kemudian dimainkan oleh relawan, ya, sehingga ada dukungan terhadap kebijakan publik, ada kampanye positif untuk memberikan apresiasi gitu ya.
ini jadi relawan seperti ini. Relawan ya Kang? Oh iya dong, iya. Ya sama lah. Setiap kepala daerah ya itu pasti nggak hanya mengandalkan mesin politik, tapi ada jaringan pendukung yang dirawat ya untuk menjaga mengawal kebijakan. Yang memang Gitu. itu basis pendukung solid yang Kang Bima 37%-nya Kang Bima tadi tuh ya. Iya. Dan itu tadi nggak mungkin ini terjaga kalau tidak dirawat, gitu. Ya dengan adanya relawan yang luar biasa sekarang, ya Pak Jokowi, ini pasti sesuatu yang dirawat. Dan ini kombinasi antara achievement, gitu, dengan arrangement. Ada achievement gitu, tapi kemudian di arrange juga. Kan nggak mungkin orang rela untuk berjuang tanpa dia bangga. Nah ini dulu nih. Udahlah pemimpin itu kerja, tapi nggak cukup kerjanya sampai di sini. Tuh, maka kemudian di-arrange sehingga menimbulkan banyak dukungan lain. Kerelawanan itu bisa menjadi political bargain juga nggak Kang dalam untuk kepala daerah ataupun dalam konteks Pak Jokowi kepala negara membuat keputusan-keputusan yang tadi kata Ari berisiko. Sulit dan berisiko. Ketika partai politik parlemen misalnya ya punya obstacle dan agak keras gitu, gue punya kekuatan relawan yang bisa juga gue show force untuk menunjukkan bahwa gue punya kekuatan di luar Anda semua. Dan gitu. gue juga punya kekuatan politik, nggak hanya lu gitu. Iya, termasuk Kang Bima misalnya yang juga punya di antara 37% itu kan pasti juga banyak gitu. Relawan ini kan bukan hanya orang biasa. Ya, relawan ini adalah jejaring. Di situ ada pengusaha. Ya, bukan berarti relawan ini semuanya grassroots gitu ya. Preman-preman ya, enggak lah. Relawan ini kan juga ada orang yang punya hotel, orang yang punya bisnis, ya, didanai oleh pengusaha-pengusaha besar gitu. Jadi mempengaruhi kebijakan publik menjadi sangat mungkin dengan jaringan relawan lobby komunikasi tadi. Itu satu. Yang kedua, ya mereka pun kan juga bisa memainkan opini tadi ya. Coba efek apa yang ditimbulkan ketika Projo misalnya melakukan apa itu kan musrah. Ya, sehingga kemudian orang mau datang ke situ dan lain-lain gitu. Opini publik dimainkan di grassroots, jejaring dibangun ke atas ke tingkat elit. Jadi mirip sebetulnya dengan partai politik, tapi mereka nggak punya wakil aja di lembaga formal di parlemen. Oke. Nah, ini berkaitan dengan seperti sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan ada simbol Jokowinya. Nah, ada yang mengatakan bahwa strong votersnya Jokowi ini juga pelan-pelan akan pindah ke Prabowo gitu. Nah, dalam migrasi ini apa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bermigrasi ini kan? Ya. Karena dari datanya misalnya ya kalau kita lihat dari datanya Sirus ya kemarin kita udah bahas juga 3 bulan lalu Bang Hasan mengatakan dari 30%-nya strong votersnya Pak Jokowi mayoritas masih ke Mas Ganjar. Tapi makin lama datanya makin bergeser ke Pak Prabowo dan katanya dalam waktu dekat juga migrasinya akan ini. Nah tadi prasyarat migrasinya supaya orang tuh ceta gitu Kang sama. Tergantung komposisi si relawan tadi, strong voters tadi, sejauh mana ideologis, sejauh mana personal, sejauh mana pragmatis, kan gitu ya. Ada strong voters itu ya betul-betul no matter what. Mau lu pemikirannya berubah, mau lu tiba-tiba aneh, ya, gue udah suka sama lu, gue ikut lu kemana aja. Ada yang begitu kan? Nah ini kan berapa persen dicek gitu. Yang kedua, cinta karena gagasannya. Begitu gagasannya dia anggap berbeda, maka dia akan pindah. Nah, tetapi ada faktor kedua, ya. Faktor kedua adalah terus gue pindah kemana, ya kan? Kalau kemudian ada komposisi lain yang dianggap merepresentasikan si tokoh yang lama, maka dia akan pindah ke situ. Tapi kalau dianggap nggak ada nih, gue memang nggak suka lagi pemikiran dia nih. Tapi nggak ada juga yang pemikiran kayak dia yang dulu. Ya udah deh, tetap ke dia. Bisa juga begitu. Nah artinya apa? Ya tergantung. Yang lain itu kemudian bisa menawarkan apa? Apakah kemudian bisa cukup menjadi magnet ya, untuk tetap menarik? Ya kalau enggak, ya ini mungkin bisa jadi undecided yang banyak tadi. Jadi tumpahnya ke undecided ya tadi Kang ya. Bisa begitu. Nah, syarat kompetisi untuk memperebutkan strong voters ini gimana Kang? Di antara 3 calon ini menurut 2 lah kalau dianggap misalnya ya Mas Anies Pak Prabowo dan Mas Ganjar gitu. Faktor-faktornya apa? Kang.
Kalau menurut Akang nih. Ya gini, lagi-lagi kita bicara soal data. Ya kita harus pelajari Gen Z berapa persen, misalnya dari situ ya. Gen X berapa persen, Baby Boomers berapa persen. Berapa yang akan terpengaruh dengan pendekatan ini, berapa yang akan goyang kalau kita lakukan ini. Nah ini kerja-kerja politik yang menurut saya sekarang penting banget gitu. Itu kan menjelaskan ya bahwa tidak semua yang viral itu bisa translate into voters. Ya, tidak semua campaign itu kemudian berujung pada strong voters. Jadi intinya baca datanya gimana itu aja. Nah, kalau sebagai bagian dari kekuatan politik, Kang Bima ngelihat Pak Prabowo gimana sekarang? Per hari ini ya apa yang saya lihat seperti apa yang kalian lihat. Surveinya leading, mendapatkan momentum dengan pendekatan yang berbeda dibanding yang lain. Menurut Akang apa yang membuat isu mengenai politik dinasti, isu mengenai Mahkamah Konstitusi yang terus bergulir sampai sekarang dalam diskusi-diskusi politik dan diskusi publik, itu kok rasanya kayaknya berbanding terbalik ya logikanya dengan logika survei gitu Kang ya? Apa yang membuat menurut Akang sebagai orang politik lah ya melihat ini kok kayak nggak nyambung? Di sini isunya makin terus tinggi nih. Ya di media sosial dan lain-lain dihantam tiap hari, Tiap tapi hari. Di setiap diskusi talk show pasti yang itu bahas itu. tapi pas ditanya Debat apakah capres juga kemarin dua isu yang itu soal itu lagi. pas ditanya di survei juga yang tahu rata-rata 30-40% aja dan setengahnya bilang nggak ada masalah juga kan. Iya, dan sebegitu kencangnya isu ini gerakan-gerakan politiknya Apa juga yang membuat ada. isu-isu politik itu gagal mendapatkan respon di akar rumput, walaupun di media itu, di diskursus media itu sangat intens dibicarakan kan? Lagi-lagi tidak bisa disederhanakan dengan penjelasan tunggal, nggak bisa gitu. Itu banyak faktor gitu ya. Satu, ya apakah kemudian orang percaya bahwa isu ini itu tidak ada preferensi politik gitu. Ketika orang menyerang dinasti, yang menyerang ini apakah ada preferensi politik atau enggak? Satu. Kedua, Preferensi politik itu apa Kang? maksudnya begini loh ya. Ketika kita menghantam kata, lu parah lu jelek lu begini kan gitu. Nah, dianya ini menunjuknya dengan tanpa nilai, tanpa kepentingan gitu. Okay. Orang melihat sama juga lah sebenarnya gitu. Ente pelaku juga ngapain nunjuk-nunjuk gua gitu misalnya gitu misalnya. Itu satu faktor. Itu satu faktor ya. Membuat orang kemudian itu. Yang kedua adalah sejauh mana kemudian orang bisa melihat ini relates, anak-anak sekarang relates dengan apa yang menjadi kebutuhan hari ini. Gitu. Apa yang menjadi kebutuhan hari ini? Kalau orang menganggap bahwa kebutuhan hari ini isunya bukan itu, nah kemudian ditawarkan oleh orang itu, akhirnya dibeli juga, kan begitu. Menurut Akang relates nggak Apa itu? isu yang tadi penting sebagai politik demokrasi? Iya, bagi banyak moralitas orang itu kita masih relates, ya. Bahwa ada bahaya dari dinasti misalnya, ada bahaya dari pelanggaran konstitusi. Sebagian orang menganggap itu relates, itu berbahaya gitu, dan itu bisa dipahami. Tapi wajar juga kemudian kalau yang menganggap bahwa ya nggak ke situlah ya, dengan referensi banyak tentang dinasti dan sebagainya, ya lebih baik kita fokus ke hal-hal lain yang dianggap lebih relate sekarang seperti program bicara dan lain-lain gitu. Ya, termasuk juga gimmick-gimmick ya Kang ya. Itu bagian Nah dari itu faktor ketiga. Faktor ketiga. Gimik nih. Ya hari ini berapa persen voters yang punya passion bicara hal-hal yang substantif? Berapa persen yang kemudian pengen di-entertain, pengen dimotivate, pengen inspire dengan hal-hal yang ringan? Ya kalau ngelihat algoritma ya lebih banyak yang kedua sih. Ya makin sekarang makin kesini liatin, nggak mau lagi orang dengar yang panjang-panjang serius kecuali total politik sama saya. Kena umbang pula kita. Kenapa Pak Prabowo sosok yang sangat serius kayak gitu bisa mudah bertransformasi jadi lucu, dianggap lucu seperti sekarang? Ya, sebagai hairstylist dan Nanyanya ke Pak Prabowo dong. ya, sebagai desainer, mantan desainer ini ya. Dalam pengalaman Kang Bima ngadepin orang-orang politik, Ya, memoles orang politik. apa yang membuat orang itu mau untuk berubah rata-rata dalam pendekatan politik? Ya simpel aja kan, udah 4 kali kalah melakukan apapun untuk menang. Kita kan begitu juga dong. Betul. Iya kan? Nah, itu kan oke, artinya Masih syukur dia masih ini mau. apalagi dievaluasi nih, masa kita kalah lagi? Nggak boleh kalah gitu.
Gitu. Artinya lagi-lagi ya sama membaca. sama kayak PAN ya. PAN ini sekarang all out banget. Ya. Karena 2 kali Pilpres kalah terus. Terus. Iya, kata Pak Bang Jokowi. hari ini nggak boleh kalah kita. Iya. Nggak boleh kita. Makanya metode ini itu segala macam totalitas Ya, gitu. termasuk katanya mengakuisisi Pak Jokowi jadi keluarga PAN tuh. Termasuk itu. Itu gimana cerita tuh Kang? Gimana cerita tuh? Coba kasih dulu gambar. Itu bener udah berKTA Pak Jokowi kan? Apanya? Pak Jokowi. Pak Jokowi udah soal berKTA KTA, apa? ya hanya Pak Jokowi yang tahu lah. KTA kultural itu ya. Tapi artinya dari jawaban Pak Jokowi itu kan mengindikasikan ya sesuatu yang sangat baik dan nyaman hubungannya antara PAN dan Pak Jokowi. Nah. Ya itu secara administratif aja ya, KTA berKTA. Lu masih ini. ada pertanyaan nggak? Gua mau Masih. nanya soal Bogor nih soalnya. Oh belum, gua kembali ke ini deh, survei. Gua satu aja nih. Iya iya, yang penting Bogor nih. nanti bagian akhir kan Iya. supaya Kusnul Khotimah ini kan menuju tangga berikutnya. Ya, Tapi Bogor yang berhubungan sama Pilpres juga sih. ya, Dua-duanya aja. nggak nih masih kembali ke topik awal kita sebagai Kang Bima sebagai pengrajin di industri politik di awal-awal ini Kang ya. Ini ada satu tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh industri politik dalam waktu yang tidak lama lagi, pilkada serentak. Pilkada serentak itu di satu sisi itu sebuah inovasi baru dalam pemilihan kepala daerah, tapi di sisi lain punya efek samping bisa membahayakan kelangsungan industri politik yang selama ini hidup dan gemah rimpah lojinawi toto kentrem dari pilkada kertora ke harja pilkada. iya dari pilkada. Kalau- Artinya ketika itu udah selesai satu kali pilkada serentak, maka kebayang nggak industri ini akan shut down sampai 4 tahun lagi. Singa Masai bos. Apa tuh? Habis makan tidur lama kan. Hibernasi. Iya, Singa Masai. Gimana your perspektif Dua hal. soal itu? Yang pertama, saya dari dulu nggak setuju pilkada serentak. Nggak ada. Kalau bicara untuk efisiensi, nggak juga. Memang uang negara banyak berkurang, nggak juga. Memang biaya politik banyak berkurang, nggak juga. Malah justru bahaya. Kenapa? Ya karena bisa mengancam stabilitas. Kalau serentak ada potensi chaos, agak sulit gitu. Belum lagi potensi gugatan yang bersamaan. Dan yang paling penting adalah mematikan isu lokal. Ya kalau pilkada itu nggak barengan sama pilgub ya. sama pilgub ya kita bisa fokus gitu. Ini sekarang satu Indonesia pilkada korannya mau baca apa? Belum lagi sekarang kan orang-orang malas baca itu kan. Susah. Jadi kemudian seorang kandidat wali kota, bupati, gubernur nggak mudah untuk bermain isu. Saya nggak pernah setuju sebetulnya. Tapi karena udah diketok ya sudahlah gitu. Itu poin soal itu. Apalagi media sangat Jakarta sentrik ya Kang. Iya. Ditarik Pilkada ke DKI itu udah kayak pilpres nanti aja dulu semuanya tuh. habis dibawa ke profesi-profesi yang dianggap seksi dan tokoh-tokoh politik yang dianggap lebih media darling misalnya, gitu. Ya tapi sudahlah, track kita ke sana. Nah, yang kedua, saya nggak setuju bahwa 5 tahun itu bisa mematikan, karena konsultan politik itu kan bukan hanya bekerja untuk kontestasi, tapi Betul. kontestan politik bisa bekerja untuk quick win, bisa bekerja untuk 100 hari pertama, bisa bekerja untuk memastikan sang klien ini perform secara pemerintahan. 5 tahun itu pendampingan. Ini yang malas dilakukan oleh konsultan politik menurut saya ya. Ya simple aja, pemenangan turun gitu karena misalnya cashnya gede di situ. Ya, bantu branding, cetak ini, cetak itu, ngatur iklan gitu. Sudah margin dari dalam pikiran itu. Iya. Padahal kan 5 tahun pendampingan itu seksi juga gitu, dan nggak semua kandidat itu bisa mendampingi itu. Ya, memikirkan bagaimana tetap eksis di dunia maya, bagaimana program itu bisa disukai orang, bagaimana menyusun antara jangka pendek dan jangka panjang gitu. Nah, disitulah konsultan tuh harus merekrut ahli tata kota dan mantan-mantan wali kota. Oh, jadi Gitu. think tanknya Dari kepala think daerah ya tank, Kang. iya. Sebagai kepala daerah akan ngerti betul ya kebutuhan Iya, untuk governing ini ya. Iya, demand-nya ada untuk governing, Iya. not only campaigning but Iya. governing. Iya. Berarti artinya industrinya juga harus pivot dong, harus beradaptasi berkembang, juga kan, berkembang juga kan. Iya, itu. Belajar dulu tata kota Enggak, bikin tapi kan sebenarnya budget. nggak harus belajar juga, Dit. Misalnya kayak kalau lu tata kota ya lu tinggal kerjasama sama Ini ya. Robert Endi Jaweng gitu misalnya kan apa namanya Atau KPPOD kan. Iya. Marco Kusuma Wijaya Iya, misalnya. Marco kan banyak kan orang-orang yang Kang Yayat ya. Iya, Kang Yayat. Laku Kang Yayat ya. Iya, Supriyatna, Iya, iya. mitra kita untuk ngomongin Air dan sanitasi. air dan dulu. sanitasi. Iya. Berapa jarak ideal antara jamban dan sumber air bersih? Kang Yayat Iya. panjang gue. Nah, ini soal Bogor nih, Kang.
malam debat itu yang memantik saya berpikir soal Bogor tuh ini Kang ya, waktu Pak Anies Baswedan ditanyakan oleh Pak Prabowo mengenai soal Polusi. izin gereja. Izin gereja. Izin gereja, izin rumah ibadah gitu. Salah satu yang cukup fenomenal juga di Bogor tuh soal GKI Yasmin kan, Kang. Yang dulu saya ingat di awal-awal Kang Bima jadi wali kota itu ada masalah-masalah sama Syiah juga kan dulu kan. Sempat mengusir Syiah atau apa gitu. Nah, itu bisa diklarifikasi. Dan akhirnya di akhir Kang Bima bertransformasi gitu ya, menjawab kepercayaan orang soal isu-isu pluralisme, isu-isu keberagaman. Apa yang membuat seorang wali kota itu takut untuk ngambil resiko dengan cepat menyelesaikan persoalan-persoalan minoritas dalam konteks itu ya? Ya. Nggak semua bisa dijelaskan di panggung depan ya, ketika panggung belakang ini sangat sensitif. Itu pertama ya. Kedua, saya tuh belajar juga ya bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang nggak tepat dilakukan di masa lalu. Harusnya lebih hati-hati. Itu saya akuin. Ya pernah agak emosi ngeliat motor berantakan gitu, kita tendang dikit jatuh, ternyata viral gitu ya. Kalau saya ada mesin waktu, ngapain sih pakai nendang motor kan gitu. Itu hal. Itu refleks aja kadang-kadang kan ya. Harusnya refleks, udah gitu motornya kayak kartu gitu kan. Kita goyang dikit ternyata ditoyor dikit ternyata 7 motor. Oh, kok jadi efek viral. domino namanya. Iya. Nah, sama ya kayak soal Syiah itu kan dulu karena satu wilayah itu resah karena ada ibadah Syiah di situ. Kemudian orang itu masuk ke situ dari mana-mana. Nah, Forkopimda bilang Pak Kapolres Padani, Pak Ali bahaya, kita stop aja gitu ya. Nah, saat itu kemudian saya bersama Forkopimda datang ke situ, stop deh karena mau serang gitu. Tapi kalau ada mesin waktu, saya mundur, ya pasti akan lebih hati-hati untuk melakukan itu. Ya, kenapa? Saat itu viral karena ada surat ditandatangani oleh saya wali kota meminta untuk di stop. Ya, bayangin aja, kaget gitu. Baru ditandatangani jam 8 malam saat itu, jam 10-nya udah viral di mana-mana. Pelajaran. Ya, artinya nggak semua persoalan itu bisa didekati dengan cara-cara yang formalistik gitu. Ya harusnya ada cara-cara lain gitu ya. Itu. Tapi bahwa itu harus dihentikan, iya sebenarnya ya. Dan waktu yang dihentikan juga santai aja, teman diskusi di Paramadina juga, Kang. Ya udah deh, kita stop dulu. Ada lah gitu. Mungkin kita tahu orangnya juga deh. Ada. Jadi sebetulnya saat itu disuasana, tapi kan kemudian dipersepsikan lain gitu. Itu satu. Nah, yang kedua untuk masalah gereja Yasmin, enggak ada yang berubah. Dari awal janji kampanye saya ada itu masalah selesai, belasan tahun masa nggak selesai, nggak rela gitu loh kita, nggak ikhlas Bogor tuh dicap sebagai kota intoleran, nggak ada ceritanya. DNA orang Bogor itu DNA yang cinta keberagaman, nggak ada gitu. Makanya terus fokus di situ, gitu loh. Jadi bukan kemudian saya bertransformasi dari tadinya intoleran menjadi toleran, nggak juga. Ya seringkali di lapangan itu kita harus menyesuaikan, harus berdansa gitu, harus tai chi dengan fenomena-fenomena itu gitu. Ya. Itu gimana akhirnya bisa selesai itu? Akhirnya kan gini, banyak yang nggak tahu bahwa gereja ini juga berbeda pendapat solusi secara internal. Ya, kan kita pusing. Ini gue diskusi sama siapa sih gitu. Jadi momentumnya adalah ketika gereja menunjuk tim 7. Wah, itu asik. Tim 7 tuh task force-nya. Task force-nya ya dari majelis sinodenya. Ya tadi kan ribut kita tuh. Nah, akhirnya tim 7 inilah kita diskusi. Oke, tim 7 ini saya tawarin. Satu, saya prioritas kasih izin di situ ya. Tapi dengan catatan warga nerima loh. Boleh. Ya udah kita riset aja. Di riset hampir setahun di situ, kesimpulannya adalah warga trauma. Bukannya soal keyakinan, tapi warga banyak yang takut, warga biasa. Nanti kalau di sini nanti tiap minggu di demo. Ya warga bilang jangan deh gitu. Karena eksternal faktornya, bukan karena merekanya nggak mau menerima gereja. Bukan, karena kalau di situ nanti takut gitu kan. Saya sampaikan ini ke yang teman-teman demo gereja. Ini siapa nih Kang? Ya macam-macam lah, segala rupa lah gitu. Akhirnya ketika saya boleh nggak kita bergeser? Kata mereka, boleh. Dengan catatan, kalau Pak Wali bisa memastikan lokasi yang baru itu didukung oleh warga.
Wah, PR lagi kan. Carilah kita. Ternyata 700 atau 800 meter dari situ ada lahan kita kosong. Oh, lahan Pemda nih. Iya. Oh. Kemudian kita kerjalah di situ, meyakinkan RT, RW, DKM, anak-anak muda, kiai, ustadz gitu. Kita kerja, komunikasi, mereka oke. Ya udah diproses IMB, ya udah akhirnya happy ending. Iya, itu Tapi, udah iya. lama banget. Tadinya sebelum tim 7 itu ada yang bersedia pindah, ada yang kemarin bilang pindah, sekarang bilang enggak, itu kan beda-beda ya. Jadi Karena berlarut-larutnya itu karena ada soal memang internal nggak juga ini ya. ya, nggak satu suara memang ya Satu Kang. Ya? suara, iya. Oke. Ketika tim 7 terbentuk itu Ya. baru Nah, percepatan Ya. gitu. Walaupun yang berbeda itu juga karena nggak masuk tim 7 kadang-kadang masih juga bersuara. Oh. Tapi sekarang kan yang legalnya, bukan yang legal ya, yang otoritasnya itu majelis sinodenya itu kan itu udah bersama-sama kita dengan skenario yang ini. Ya, ini kayak gue jadi inget kayak organisasi mahasiswa versi A versi B yang Iya, ada iya. sertifikasi Kumham yang mana gitu-gitu Iya. kayak gitu ya. Kayak KNPI maksudnya. Kan memang Iya. banyak kan. Iya kan B ada banyak, ada 4 ketuanya ini banyak amat. Iya. Kemarin bukan ini deh. Iya. Apa udah ganti? Enggak, ini versi yang berbeda. Tergantung abang-abang. Ya, Tapi Kang, pelajaran untuk para kepala daerah yang mungkin mengalami tekanan dan problematika yang sama. Kami pernah sedikit mengadvokasi ya di Cilegon waktu itu ya. Kota tanpa gereja. Ya kita bahkan bikin sampai namanya kota tanpa gereja karena mau bikin gereja pun nggak. Nomor satu ya nggak bisa keberanian segala gitu. macam. Iya kan gini loh. Kan begitu saya di wali kota saya tanya dulu ke gerejanya. Ini Bapak Ibu benar-benar perlu ya gereja baru? Perlu Pak. Kita udah penuh loh di sini. Itu dulu gitu loh. Oh. Ya di Cilegon menurut saya perlu juga. Saya pernah ketemu dengan teman-teman gereja di sana. Saya tanya perlu? Iya Pak. Kita nggak ada. Opsinya kalau dia, jauh Pak opsinya. Perlu itu. Tugas pemimpin, tugas kepala daerah memastikan hak untuk ibadah. Itu nomor satu. Itu dulu gitu. Karena banyak teman-teman kepala daerah hitungannya nggak begitu. Ya udah jangan zaman gua deh. Gitu. Itu dulu. Apapun resikonya harus selesai. Harus selesai gitu. Yang kedua, ya harus cukup leluasa untuk membuka semua opsi sehingga kemudian ada trust. Itu. Jadi saya bilang ke teman-teman gereja, buat saya mengizinkan di situ juga nggak apa-apa. Ya asal warga oke dan lain-lain. Ya akhirnya teman-teman gereja kan trust gitu. Ini dialog kita tuh lebih dari 100 kali loh. Warung kopi, di menteri, di mana-mana, di Udah kayak Pak seminar. Jokowi pindahin pasar ya. Lebih ya. Lebih ya. ini lebih rumit daripada pindahin pasar kayaknya. Pak Jokowi ngajak makan aja makan. Tapi ada satu cerita kocak. Gimana Kang? Jadi kadang-kadang pendekatan pemerintah tuh agak aneh menyelesaikan ini. Jadi teman-teman gereja tuh cerita, Pak Wali, tahu nggak? Kita itu suatu saat diundang gitu oleh kementerian gitu ya. Nah, terus orang kementerian cerita gitu. Bulan lalu kenapa nggak datang gitu kan? Ini PG ini. Ternyata undangannya nggak sampai ke Persatuan Gereja Indonesia. Datangnya ke Golf Indonesia. Pusat gua. Oh Pak Yapto dong, ketuanya Pak Yapto. Pak Yapto. Kata Jadi Pak Yapto, kebayang nggak? Pancasila ada apa abadi nih? dong, Bu. Iya. Pancasila Apa ini? Jadi staf kementeriannya itu ditugasin undang semua ya di PGI. googling kan PGI, alamatnya di sini. Ternyata orang kalau datang bingung ini kok berbahas gereja. Itu kocak banget. Itu contoh pendekatan pemerintah yang terlalu kaku formalistik. Iya, gitu. itulah. Pancasila abadi. Nyambung sih, nyambung. Aduh, menarik. Oke, cocok juga Kang Bima tadi ngomong Cilegon jadi gubernur Banten. Next apa Kang? Gimana cerita Kang? Hah? Next apa? Ya pasca Desember kalau Tergantung perintah partai, tergantung hasil Pilpres, tergantung hasil Pileg. Tapi partai PAN ini sebagai partai bersegmentasi Islam nggak komplain soal gereja-gereja ini, Kang? Apa itu? Kang Bima ngurusin gereja. Lah enggak, platform ini kan sejalan dengan platform Partai Amanat Nasional yang di tengah pluralis dan inklusif. Ya. kembali ke kitohnya kan. Iya dong. Kecuali kalau Bang Bara Hasibuan keluar jadi partai Islam. ada partai bilang kembali ke kitohnya kembali ke Islam. Ini kembali ke kitohnya kembali ke partai tengah Iya. plural. Nah, Kang, oh iya, satu lagi pertanyaan. Ini terkait dengan debat Pilpres kemarin. Ada satu topik juga yang mungkin ada hubungannya juga dengan daerah-daerah penyangga Jakarta. Iya, angin nih. Ya angin mamiri ini kan ya. Iya. Angin dari kanan kiri ini kan. Iya. Soal polusi udara.
Kang Bima ada perspektif nggak soal itu sebagai kepala daerah yang ada di sekitar Jakarta. Bahwa ternyata Jakarta nggak bisa apa-apa. Kiriman angin dari Bogor, Banjir dari bahwa daerah sekitar mempengaruhi, iya. Itu jawaban Mas Anies gimana soal itu perdebatan itu? Saya nggak ngomentarin Mas Anies, Pak Prabowo atau Mas Ganjar, ya. Tapi saya bicara pengalaman saya. Ya. Bogor itu beberapa kali itu tinggi, ya. Kemudian saya kan kaget juga. Tinggi apanya? Polusinya gitu kota Bogor. Kenapa? Ternyata sebagian dari kabupaten gitu. Jadi karena lokasi kita ibarat Vatikan di tengah-tengah Roma, kayak begitu gitu. Jadi bahwa daerah sekitar berpengaruh, iya. Tapi enggak juga kalau kita bilang bahwa kita nggak bisa apa-apa, ya enggak lah gitu. Kita bisa lakukan maksimal untuk mengelola sampah, transportasi kan kita bedah dulu tuh kan. Berapa persen? Dari industri berapa? Dari transportasi publik berapa? Nah kalau kita di kota Bogor paling besar itu ada transportasi publik, makanya kita bisa-bisa ngurusin angkot, konversi dari bis dan sebagainya. Dari sampah berapa? Ya sampah diurusin gitu. Jadi nggak bisa kita bilang semuanya dari pinggir, nggak. Bahwa pinggir berpengaruh, iya. Tetangga berpengaruh, iya. Tapi kita harus ngurusin angkot kita, polusi kita, sampah kita, semuanya harus kita urusin gitu. Kalau jadi gubernur DKI itu gimana, Kang? Harus mengatasi itu. Harus kolaborasi sama sekitar semua. Yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok berpengaruh di Jakarta. Gubernur Jakarta itu nggak bisa sendiri, ya, harus sering-sering ngumpul, harus menghimpun itu untuk suatu kekuatan sama-sama. Makanya saya sering usul Jakarta itu sekarang kan megacities yang nyaris terbesar di dunia, menyalip Tokyo. Nggak bisa sendiri pengelolaannya, harusnya ada menteri khusus urusan Jakarta misalnya. Kalau dulu menteri khusus urusan ibu kota. Nah kalau sekarang harus ada otoritas yang bisa ngejarit itu semua. Urusan sampah, urusan transportasi. Gitu. Dulu idenya Bang Yos masih ingat. Bang Yos. Megapolitan itu kan. Relevan banget sebenarnya sekarang. Selevel menteri itu kan. Iya, saya tuh pernah naik perahu karet dari Bogor ke Depok 12 jam. Lanjut lagi dari Depok ke pintu air Manggarai 12 jam. Itu kita mapping tuh. Ya, dari Bogor sampai Depok agak rapi hijau gitu. Begitu Depok ke sana berantakan. Pabrik tahu, pabrik sepatu, limbah dan lain-lain gitu kan. Jadi kalaupun di Bogornya kita nahan sampah, ngelola air, tapi di Depoknya enggak, Jakarta banjir juga tetap. Gitu. Jadi nggak bisa sendiri. Ya, harus sering nongkrong ya kan. Hah? Mas Anies dulu suka nongkrong nggak? Nongkrong di mana? Ya. Kan tadi Kakang bilang sering ngobrol lah, nongkrong lah kita dengan ini kan, berkoordinasi. Lumayan. Mas Anies lumayan. Ahok juga oke. Gue wawancara sekali Pak Ahok soal banjir. Dia kan awalnya jawabnya, ya banjir ini apa yang pelan-pelan nih. Lama-lama katanya kamu, Depok kalau lu nggak kirim air ke gue, lu nggak akan banjir. Lu kalau kirim ke atas terserah lu katanya gitu. Ada gitu. Pak tenang dulu kawan. Pak Ahok. Nggak tahan nggak Pak Ahok. Kota balik kota dulu bang. Jadi Pak Ahok itu. Ya soal celeng dong, soal celeng. Jangan Pak. Oke. Tapi Gubernur Jakarta harusnya begitu dong. Datang ke Wali Kota Bogor, tanya. Ini air berapa sih volumenya kalau ke Jakarta gitu. Kalian bisa tampung di mana? Kalian nyerapnya di mana? Kan gitu. Terus kalian punya uang berapa? Oh iya, berapa kita bantu lah ya. Gini loh, setiap tahun daerah sekeliling ibu kota Jakarta itu ngasih proposal ke Jakarta minta bantuan. Terus? Ya terus terserah Jakarta mau di-approve yang mana. Dengan prasyarat satu, ikut membantu masalah transportasi dan lingkungan. Tapi itu nggak pernah terjadi. Ini kritik saya untuk Gubernur Jakarta. Gitu. Nggak pernah terjadi. Jadi kadang-kadang nggak turun gitu. Kadang-kadang terus begitu banjir kita disalahin. Makanya duduk bareng dong. Tanya kebutuhan kalian apa. Perlu berapa untuk ngatasin banjir. Itu nggak pernah terjadi menurut saya. Harusnya itu mungkin ya Kang. Kayak sampah di susun RAB sama-sama. Masalah banjir, masalah transportasi. Ya, supaya misalnya gini ya, simple. Supaya Jakarta nggak macet, berarti orang Bogor harus banyak pakai bis ke Jakarta, pakai kereta. Ya bantu dong pengadaan bis, terminal dan lain-lain. Terus untuk banjir misalnya, supaya nggak airnya masuk semua, berarti harus dibuat apa di Depok, di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor? Embung gitu. Iya. Embungnya berapa? Kolam retensi, sumber resapan lah. Soal polusi juga gitu Kang ya? Ya sama. Sampahnya diatur sama. Kalau perlu beli aja tuh wilayah industri itu kan misalnya untuk bisa dikontrol kalau misalnya nggak bisa dikontrol. Oh makanya Pak Prabowo menekankan ya lu 80 T nih, ya lu 80 triliun ini mau lu pakai buat apa gitu kan? Wajar Kang Bima ngomong itu kan mendukung Prabowo. Oh iya lupa gua.
Pendukung Prabowo Kang. Ya partai kita dukung Prabowo. Iya. Kan Partai dulu kita. iya. Partai kita Pak Akang nih. Iya. Iya, harus ikut perintah Pak. Oh. Dulu Harus enggak, ngomong kita 2019 kayaknya enggak. Apa? Sama kayak Ma'ruf. Gitu ya. Ya Oke. udah. Makasih Kang. Makasih banyak Oke, Kang Bima, banyak pelajaran. Budi, Ari, thank you. Iya, Ya. terima kasih banyak. Senang gua. Senang. Ya udah, sampai jumpa lagi di Nota Politik berikutnya. Nah.